Dia mungkin adalah anak paling malang di dunia ini. Orang lain biasanya berjalan dari awal ke akhir kehidupan. Namun dia memilih untuk berjalan dari akhir ke awal. Saat lahir, anak laki-laki itu terlihat seperti orang tua. Ibunya meninggal karena kesulitan melahirkan dia. Ayahnya menganggapnya sebagai monster begitu melihatnya pertama kali. Awalnya ingin membuangnya ke sungai. Namun sayangnya, dia ketahuan oleh petugas kota di tengah jalan. Dalam keadaan panik, ayahnya meninggalkannya di depan pintu panti jompo. Hanya meninggalkan 13 yuan dan satu popok kotor. Untungnya, petugas panti jompo mengambil anak laki-laki itu kembali. Namun penampilannya yang buruk masih membuat semua orang di sekitarnya ketakutan. Tidak ada yang berani percaya bahwa ini sebenarnya adalah bayi yang baru lahir. Setelah diperiksa dokter, dia menderita katarak parah yang hampir buta. Tulang dan sendi tubuhnya menderita artritis. Kulitnya tidak memiliki elastisitas sedikit pun. Hal ini menyebabkan tangan dan kaki menjadi sangat kaku. Lebih tepat mengatakan bahwa dia seperti seorang bayi yang baru lahir. Lebih tepatnya, dia lebih mirip dengan seorang lansia yang hampir menuju kematian. Saran dokter adalah untuk menghentikan pengobatan. Namun, Queenie merasa iba. Dia merasa ini adalah hadiah dari Tuhan untuknya. Dan dia memberi nama anak laki-laki itu Benyamin. Karena tidak memiliki pengalaman merawat anak, perawat di panti jompo dengan sukarela membantu merawatnya. Namun, saat melihat Benyamin, dia terdiam. Ya ampun, dia mirip sekali dengan mantan suamiku. Untungnya, prediksi dokter tidak terwujud. Dia seperti seorang lansia sejati. Benyamin menghabiskan 5 tahun yang tenang di panti jompo. Meskipun penampilannya sama dengan lansia lainnya, tidak bisa mandi atau makan sendiri. Namun, Benyamin yang berusia 5 tahun. Di dalam hatinya, dia masih seperti seorang anak kecil. Dia akan mendengarkan suara garpu jatuh dengan menggunakan alat penguat suara. Dia juga bisa mendorong kursi roda dengan cepat. Dia mengayuh sepeda roda tunggal di lorong. Dia berharap bisa memiliki teman main sebaya. Ada beberapa pintu. Dia hampir saja mendorong kursi roda turun tangga. Namun setiap kali akan ditarik kembali oleh ibunya ke tempat yang aman. Padahal dia terlihat seperti orang aneh di mata dunia. Namun di mata ibunya, dia seperti malaikat yang terperangkap dalam cangkang yang busuk. Saat dia menonton drama, setiap hari Benyamin merasa tubuhnya terus berubah. Ibu memberitahunya bahwa perubahan itu manis. Setiap orang merasakan perubahan pada dirinya dengan perasaan yang berbeda saat menonton drama. Namun tujuan akhir kita sama. Saat menonton drama, hanya jalannya yang berbeda. Saat menonton drama, Benyamin tidak seperti anak-anak lain yang pergi ke taman kanak-kanak. Sebagian besar pengetahuan dia pelajari dari ayah angkatnya. Saat menonton, dia belajar berbagai pengalaman hidup dari orang tua lainnya. Ketika dia berusia 7 tahun, ibunya mendorongnya ke gereja terdekat, berharap pastor yang maha kuasa dapat membantunya memenuhi 2 keinginannya. Pastor mengatakan bahwa ini hanyalah perkara kecil. Wanita ini memiliki masalah kesuburan, tidak bisa memiliki anak. Maka ia meletakkan tangan kanannya di perut Queenie, mulai mengucapkan mantra. Semoga Tuhan mengampuni dosa wanita ini. Tolong biarkan dia hamil. Orang-orang percaya di tempat kejadian, bahkan lebih yakin pada tindakan pastor. Selanjutnya giliran Benyamin yang berusia 7 tahun. Ibunya berharap pastor yang maha kuasa bisa menyembuhkannya, agar dia bisa berdiri. Terlihat pastor mengucapkan mantra sekali lagi. Saat yang indah untuk disaksikan. Dalam nama Tuhan. Bangkitlah. Indah untuk disaksikan. Semua orang di tempat itu memberinya semangat. Benyamin menata kaki kereta kuda itu dengan rapi. Dia menggunakan semua kekuatannya. Dan benar-benar berdiri. Di tengah sorakan dan semangat dari orang-orang di sekitarnya, Benyamin mengambil langkah pertamanya dalam hidup. Meskipun dia jatuh keras ke tanah, Mrs. dilarang mendekat. Dengan tekadnya, dia berhasil bangkit kembali. Semua orang yakin ini adalah anugerah Tuhan. Namun ketika Tuhan memberikanmu keajaiban, aku akan mengambilnya juga. Selalu tampak seperti pengikut yang saleh yang bisa mengubah takdir. Puji Tuhan. Drama. Setiap beberapa waktu, akan ada yang ulang tahun. Ibu akan menyiapkan kue besar untuk merayakan sedikit kebahagiaan. Demikian pula, setiap beberapa waktu, akan ada yang meninggal. Saat itu, panti jompo menjadi sangat sunyi. Jarang terlihat di pemakaman. Keluarga almarhum, pada dasarnya adalah teman-teman dari panti jompo. Benyamin merasa ini adalah tempat terbaik di dunia. Karena orang-orang yang datang ke sini, akan meninggalkan segala konflik dalam hidup. Setiap hari hanya peduli pada cuaca dan suhu air mandi. Pertama kali meninggalkan panti jompo, hidup semua orang begitu sederhana dan biasa. Sampai suatu hari, datang seorang kerdil yang suka berbicara panjang lebar. Namanya adalah Oti. Dia adalah seorang petualang yang luar biasa, karena pengalamannya yang kaya, dan berbicaralah dengan cara yang lucu dan lucu. Semua orang sangat suka berbincang dengannya.
Yang terpenting adalah, Oti dan Benyamin sama-sama memiliki kekurangan sejak lahir. Hanya dia yang tidak memperlakukan Benyamin sebagai orang tua, bahkan tidak memperlakukannya sebagai anak kecil. Mereka baru saja mengenalnya. Dia diam-diam membawa Benyamin keluar dari panti jompo untuk membeli minuman ringan. Ini juga merupakan kali pertama Benyamin meninggalkan panti jompo. Pertama kalinya meninggalkan panti jompo. Ini adalah pertama kalinya dia naik bus dalam hidupnya. Oti akan menceritakan kisah petualangan masa lalu padanya. Karena dia berpostur pendek, ini adalah pemandangan yang indah untuk dilihat di malam hari. Pernah ditangkap dan dibawa ke kebun binatang, menonton drama di waktu senggang. Orang-orang yang datang melihatnya setiap hari lebih banyak daripada yang melihat monyet. Dua pria dengan penampilan aneh, ditambah dengan cerita yang menarik perhatian anak-anak di dalam mobil dengan pandangan penasaran. Meskipun tidak tahu apakah yang dia katakan benar atau tidak, namun hal ini membuat Benyamin merasa penuh kagum terhadap dunia di luar panti jompo. Penuh dengan keinginan, Benyamin sangat penasaran, mengapa Odette selalu pergi berpetualang sendirian setiap kali. Orang-orang seperti kita, sebagai orang aneh, akan selalu merasa sendirian seumur hidup. American TV Series. Apapun warna kulit dan bentuk tubuhnya, manusia tetap merasa sendirian. Waktu senggang. Pada saat itu, Benyamin sepertinya telah menemukan orang yang paling memahami dirinya. Namun, detik berikutnya, dia harus pergi berkencan dengan seorang wanita yang setengah badannya lebih tinggi darinya. Untuk berkencan, adegan ini juga membuat Benyamin terkejut. Pada saat ini dia akhirnya menyadari bahwa jiwa yang menyenangkan lebih penting daripada segalanya. Namun belajar selalu memerlukan biaya. Akibatnya, dia melewatkan bus terakhir pulang. Benyamin harus pulang sendirian. Berjalan pulang dengan tersendat-sendat. Ketika dia tiba di rumah tengah malam, membuat ibunya sangat khawatir. Meskipun dia dimarahi oleh ibunya, tapi ini juga adalah hari paling bahagia dalam hidup Benyamin. Waktu dengan cepat berlalu hingga hari Thanksgiving tiba. Ini pasti akan menjadi hari yang bisa mengubah takdirnya. Saat makan malam, ibu mengumumkan kepada semua berita baik yang menggembirakan. Doanya dijawab oleh Tuhan. Usahanya selama bertahun-tahun akhirnya membuatnya hamil dengan bayinya sendiri. Semua orang di sana merasa senang untuknya. Hanya Benyamin yang tiba-tiba merasa sangat kecewa. Dia takut orang yang mencintainya di dunia ini akan pergi dari diri sendiri. Sang ibu dengan jelas juga menyadari hal ini. Namun segera ia menghilangkan keraguan tersebut. Suatu hari, seorang gadis kecil yang datang mengunjungi nenek di panti jompo, tiba-tiba masuk ke dunia Benyamin. Dia belum pernah merasakan getaran seperti ini. Mata gadis itu seindah permata biru. Dia tidak akan menghina Benyamin. Mirip dengan kakek kecil, juga sangat senang bermain dengan Benyamin. Dan dia adalah Daisy, gadis yang bisa mengubah hidup Benyamin. Malam hari nenek akan bercerita dongeng kepada Daisy. Benyamin juga akan mendengarkan. Dia bukan menyukai cerita dongeng nenek, melainkan suka melihat Daisy mendengarkan cerita. Ketika malam telah larut, mereka berdua akan bersembunyi diam-diam di bawah meja, berbagi rahasia kecil mereka. Sebenarnya saya tidak terlihat begitu tua. Saya bisa merasakannya. Amerika. Kamu tidak terlihat seperti orang tua. Cantik. Mei Chun. Kamu tidak sama dengan nenekku. Benar. Daisy sangat percaya pada kata-katanya. Dia bahkan sangat penasaran dengan kakek kecil di depannya. Daisy meraih tangan kecilnya ke wajah Benyamin. Akibatnya, adegan ini tepat waktu ditemukan oleh nenek Daisy. Dia memarahi cucunya dengan keras untuk kembali ke kamar tidur, dan memperingatkan agar tidak bermain dengan Benyamin lagi di masa depan. Benyamin pasti adalah seorang penderita pedofilia. Menonton drama saat cantik. Kemudian ibu melahirkan seorang putri kecil. Pada saat itu, Benyamin sangat sadar. Cinta sendiri diambil orang. Yang membuatnya lebih sedih adalah Oti, si kerdil yang paling mengerti dirinya, juga datang untuk mengucapkan selamat tinggal padanya. Karena dia akan melanjutkan petualangan hidupnya sendiri. Dia berjanji akan mengirimkan kartu pos kepada Benyamin. Benyamin berdiri di tepi jendela. Dia menatap punggung Oti yang pergi untuk waktu yang lama. Ini juga pertama kalinya dia merasakan perasaan berpisah dengan teman. Namun hidup akan memberikan kejutan kecil saat kamu sedih, dan juga akan memberikanmu beberapa kejutan kecil. Dia tiba-tiba menyadari, tubuhnya mengalami perubahan yang sangat besar. Pertumbuhan otot dan rambut yang cepat, membuat Benyamin merasakan tubuhnya semakin kuat. Sekarang dia tidak lagi memerlukan tongkat untuk berjalan. Hari itu Benyamin pergi ke pelabuhan untuk melihat laut. Dia kebetulan bertemu dengan kapal yang sedang merekrut pelaut. Bekerja 1 hari bisa mendapatkan bayaran $2. Meskipun orang di sebelahnya mengatakan, kapten ini tidak pernah memberi uang. Namun, Benyamin dengan sukarela berdiri.
Karena dia naik kapal bukan untuk uang, melainkan untuk melihat dunia ini. Dengan begitu, dia mendapatkan pekerjaan pertamanya dalam hidup. Dia juga sangat menikmati sensasi berlayar di kapal. Benyamin hampir menangani semua pekerjaan kasar di kapal. Dia berpikir bahwa ini adalah seperti yang seharusnya dimiliki oleh orang normal. Karena dia bekerja keras, Kapten Mike tidak hanya memberinya gaji, tetapi juga menjadi teman baik dengannya. Namun yang membuat Kapten penasaran adalah Benyamin yang terlihat seperti seorang kakek. Mengapa memiliki energi tak terbatas setiap hari? Kapten tidak bisa menahan diri untuk bertanya, kapan terakhir kali dia bersama seorang wanita? Namun dia menjawab bahwa tidak pernah. Kapten hampir tidak percaya pada telinganya sendiri. Malam itu, dia membawa Benyamin ke bar, dan memberitahu Benyamin bahwa impian kecilnya adalah menjadi seorang seniman. Sayangnya, sejak berusia 7 tahun, dia sudah ditarik oleh ayahnya ke laut untuk mengendarai kapal. Kapten yakin selama ada impian, selama kamu ingin melakukannya, maka lakukanlah dengan berani. Jangan pedulikan pandangan orang lain, karena pengalamanmu hanya milikmu sendiri. Malam itu, Benyamin merasakan untuk pertama kalinya kehidupan yang penuh semangat dan gairah. Ini juga membuatnya menyadari pentingnya menghasilkan uang. Ternyata dengan uang, segalanya bisa didapatkan. Di perjalanan pulang, dia bertemu dengan seorang pria aneh. Keduanya jelas belum pernah bertemu sebelumnya. Dia tidak hanya mengundang Benyamin untuk naik mobil bersamanya, juga berharap bisa memberikan hadiah. Pergi bersama ke pub untuk minum 2 gelas. Ini adalah kali pertama Benyamin minum alkohol. Juga perasaan yang belum pernah dirasakannya sebelumnya. Pria di depanku bernama Barton. Dia adalah bos besar dari perusahaan kancing. Dia sepertinya sangat mengetahui latar belakang Benyamin, dan bahkan bercerita banyak tentang kesulitan istri. Berita kematian. Benyamin hanya merasa terhubung dengan pria di depannya. Ada perasaan akrab yang tak terdefinisi. Namun dia tidak pernah bisa membayangkan kekayaan di depan mata. Ternyata adalah ayah kandungnya yang dulu meninggalkannya. Malam itu, Benyamin yang mabuk dibawa pulang oleh Barton. Diantar dengan aman ke panti jompo. Saat berpisah, dia berkata pada Benyamin, "Bolehkah saya datang melihatmu sesekali?" Selalu terbuka. Selamat malam, Barton. Selamat malam, Benyamin. Saat Benyamin tumbuh dewasa, tubuhnya juga semakin muda. Pada saat itu, Daisy juga menjadi semakin cantik. Benyamin sangat senang melihat kedatangan Daisy. Dia dengan sengaja membawa Daisy ke laut untuk menikmati keindahan luasnya lautan. Di panti jompo seringkali ada yang meninggal dunia, namun dia tidak pernah memikirkan perpisahan dan kematian ini. Hingga suatu hari Mrs. Maple meninggal dunia, barulah dia merasakan betapa sakitnya kehilangan seseorang. Nyonya Maple adalah salah satu orang tua terbaik di panti jompo, yang memperlakukan Benyamin seperti anak kecil sejati. Hanya dia yang menganggap Benyamin sebagai anak kecil sejati. Dia mengajari Benyamin bermain piano, dan sabar memotong rambutnya. Sekarang dia akhirnya memahami pelajaran Nyonya Maple. Benyamin, kita ditakdirkan untuk kehilangan orang yang kita cintai. Atau bagaimana kita akan tahu seberapa pentingnya mereka dalam hidup kita? Kesedihan kehilangan orang yang dicintai. Saat Benyamin berusia 18 tahun, dia mulai merapikan barang-barangnya, dan memutuskan untuk meninggalkan panti jompo, untuk melihat dunia di luar sana. Dia berpisah dengan teman-temannya di panti jompo. Dia tahu perpisahan kali ini mungkin bisa bertemu lagi, atau mungkin tidak pernah bertemu lagi. Menghadapi Daisy yang dia sayangi, Benyamin berjanji akan mengirimkan kartu pos kepadanya. Tidak peduli di mana, harus mengirimkan kartu pos kepadanya, tidak peduli dimanapun dia berada. Itulah janji ini, yang membuatnya bertahan seumur hidup. Dimanapun dia pergi, akan menuliskan perasaannya di kartu pos, mengirimkannya kepada gadis yang dicintainya, Daisy. Selama bertahun-tahun ini, Benyamin mengembara bersama Kapten ke sana kemari. Sementara Daisy pergi ke New York untuk mengejar mimpinya dalam balet. Kapten selalu merasa aneh. Benyamin tumbuh dewasa setiap harinya. Dari awalnya sekecil tiang kayu, hingga sekarang, ia bahkan lebih tinggi setengah kepala darinya. Mereka tinggal di sebuah hotel di tepi Samudra Atlantik. Benyamin juga bertemu dengan seseorang di sini. Seorang wanita yang tidak suka memakai sepatu. Namanya Elizabeth. Suaminya adalah seorang mata-mata Inggris. Karena suaminya sering menghadiri berbagai misi, selalu meninggalkan Elizabeth sendirian di penginapan. 2 jiwa yang kesepian.